Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan ngaji dengan mengawali membuka surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan kami akan menguji kamu, kata Allah, dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian dalam hidup adalah sebuah keniscayaan. Pasti berani hidup, berani diuji. Enggak berani diuji, ya jangan hidup. Tanpa ujian berarti kita tidak ada prestasi. Jika kita bisa memilih dan mau memilih, tentu biasanya orang ingin atau orang lebih siap diuji dengan kebaikan dari keburukan. Kita lebih mau diuji dengan kelapangan, kesehatan, kesuksesan, jabatan yang tinggi daripada sakit, susah, payah, dan lain sebagainya. Padahal tidak sedikit orang yang selamat ketika dia diuji dengan kesusahan, kesempitan. Tapi betapa banyak orang yang justru tergelincir, tidak selamat dengan ujian kesuksesan, ketenaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sekali-kali minta sama Allah untuk tidak diuji, karena berarti kita tidak siap untuk naik kelas. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatan lam yablugha bi'amalin ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi. Perhatikan ini hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Sesungguhnya seorang hamba ketika didahului kedudukan di sisi Allah, di mana amalannya tidak sampai kepadanya. Maksudnya apa ini? Ketika Allah menghendaki seorang hamba dekat dengannya, tetapi ada hal yang menghalangi kedekatannya antara Allah dan hambanya tersebut, maka Allah akan mengujinya. Lewat apa? Fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Allah akan menguji hambanya tersebut lewat jasadnya, atau Allah akan menguji lewat hartanya atau anaknya. Lewat jasadnya maksudnya apa? Entah sakit dan apapun bentuknya, kepayahan-kepayahan yang lain, atau hartanya, diuji dengan hartanya, atau lewat anaknya. Sahabat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pula hadis yang menyebutkan inna 'idhamal jazaa'i ma'al 'idhamil bala. Sesungguhnya agungnya pahala disertai dengan besarnya cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan salah satu bentuk cintanya Allah kepada suatu kaum atau bahkan kepada seorang hamba, kalau sifatnya pribadi bukan golongan, maka Allah akan mengujinya. Allah akan memberikan cobaan. Disebutkan di sini faman radiya falahu ridha. Kalau hambanya tersebut ridha dengan ujian yang dihadapinya, tidak mengeluh, tidak mengadu, tidak bercerita ke semua orang atas kesusahannya, tapi dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
kecuali memang ada orang yang bertanya dan ingin mencari nasihat dari orang tersebut karena adil, alim, dan soleh tentang masalah dirinya. Berani cerita, tapi nggak sembarang bercerita ke semua orang. Dia ridha dengan ujian yang dihadapi, maka Allah ridha. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa yang tidak ridha, murka, mengeluh, mengaduh atas ujiannya, maka Allah pun tidak ridha. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ujian hidup itu kepastian, keniscayaan, maka kita pun harus belajar senantiasa husnudzon sama Allah. Harus senantiasa husnudzon sama Allah. Apapun yang terjadi pada individu seseorang atau suatu kaum, apapun bentuknya, sakitkah, penyakitkah, masalah materinya kah, atau masalah anak keturunannya, atau mungkin pasangan hidupnya, jangan sekali-kali kita menjas bahwa itu hukuman, bahwa itu akibat dari dosanya orang tersebut hingga dikasih adab sama Allah. Jangan keburu-buru seperti itu. Kenapa sih kita lebih suka jadi hakim untuk orang lain? Karena bisa jadi hukuman yang sama lebih pantas, atau adab atau musibah yang berat itu lebih pantas untuk kita daripada untuk orang lain. Hanya saja orang lain tidak tahu aibnya kita. Oleh karena itu, belajar husnudzon kepada siapapun, sesama muslim, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah belajar tentang rukun iman? Di antara rukun iman yang keenam adalah yakin terhadap qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi, baiknya qada maupun buruknya harus percaya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun keadaan hari ini, kesusahan apapun yang terjadi di lingkungan kita hari ini, jangan suudzon kepada yang tertimpa, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lewat ujian-ujian itu, memang Allah punya rencana. Allah sang maha menskenariokan kehidupan kita. Allah akan memberikan yang terbaik. Buktinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha." Tidaklah seorang mukmin terkena duri dan yang lebih dari itu, melainkan Allah akan mengangkat derajat dengannya, atau dihapuskan kesalahan-kesalahan dengan ujiannya, dengan sakitnya, dengan masalahnya. Betapa Allah itu maha baik. Ada tujuan yang selalu baik untuk hambanya. Oleh karena itu, Allah saja selalu saja baik, bertujuan baik, walaupun itu kelihatannya sakit. Kok kita yang melihat kadang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang, sampai kematian sekalipun. Bukan hanya sakit, bukan hanya kesusahan dalam bentuk materi, bukan hanya masalah keluarga dan ekonomi, bukan masalah keluarga pasangan, tapi juga anak. Sampai hal kematian sekalipun, kita nggak boleh suudzon. Kita harus senantiasa husnudzon bahwa yang terjadi pada orang tersebut adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lanjutkan kajian ini di season yang kedua tentang bermacam bentuk kemuliaan kematian yang Allah hadirkan untuk umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan selanjutnya.